Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika and Satya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal TWK tentang pengamalan Pancasila. Yang ini tuh udah aku buat soalnya seputar isu-isu terkini teman-teman. Jadi ini udah pasti soal TWK yang paling update. Nah, kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat buat video. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Kenapa? Kalau kalian follow aku, biasanya aku selalu aktif di postingan ataupun di story. Jadi jangan lupa di follow ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ke soal yang nomor 1. Pada tahun 2021 ini, Indonesia kembali lagi melanjutkan tradisi emas dengan keberhasilan atletnya Grecia Poli dan Apriani Rahayu mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan keberhasilannya mencatat sejarah baru di Indonesia sebagai pasangan ganda putri yang pertama menjadi juara di ajang olahraga bergengsi tersebut. Perjuangan dalam mencapai kemenangan tersebut tidaklah mudah. Grecia dan Apriani harus mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari dan berlatih setiap hari dengan harapan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Keberhasilan mereka dalam mengharumkan nama Indonesia mencerminkan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke teman-teman, untuk soal khusus pengamalan Pancasila, teman-teman tuh harus fokus dulu sama maunya soal gitu. Jadi karena kalau untuk narasi soal, jadi yang dari awal sampai ke sini tuh biasanya tuh adalah hanya narasi. Bisa jadi hanya pengecoh kita supaya kita udah kelamaan nih waktunya ngebaca soal yang panjang, soal HUTS. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa langsung fokus aja ke pertanyaannya, itu bisa akan langsung tahu dan bisa memaksimalkan waktu ya gitu. Jadi maksudnya waktunya tuh nggak banyak kepake hanya untuk baca soal. Oke, kita langsung ke maunya soal. Jadi yang diminta di soal ini adalah keberhasilan mereka Grecia Poli dan Apriani Rahayu dalam mengharumkan nama Indonesia mencerminkan pengamalan sila keberapa? Nah, jawabannya ada pada sila ke-3. Karena pada sila ketiga itu ada poin mengembangkan. Ingat aja teman-teman, cinta sama tanah air. Jadi mengembangkan cinta tanah air. Cinta tanah air. Nah, jadi Grecia dan Apriani ini mereka terobsesi sekali untuk supaya bisa memberikan yang terbaik. Jadi ini kayak di garis bawahi banget untuk tujuan mereka dengan harapan memberikan yang terbaik Indonesia, dan itu terbukti dengan mereka mengharumkan nama Indonesia. Nah, cinta tanah air itu kita lihat dari mana? Dengan harapan, ini kayak kata kunci banget. Harapannya apa? Mereka pengen kasih yang terbaik untuk Indonesia, untuk mengharumkan nama Indonesia. Jadi udah pasti keberhasilan mereka itu mencerminkan pengamalan sila yang ketiga. Jadi jawabannya adalah ya C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kondisi pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia memaksa pemerintah untuk melaksanakan upacara perayaan kemerdekaan RI ke-76 dengan jumlah peserta terbatas. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat anak bangsa. Tak terkecuali selebgram Nanda Arshinta. Mungkin teman-teman udah tahu ya, yang para pengguna Instagram, siapa sih yang nggak kenal sama seleb Instagram ini? Nanda Arshinta. Jadi dia itu konten kreator video yang fokus untuk ngebuat kayak video-video make up, OOTD dan lainnya gitu. Dia ikut memeriahkan dengan membuat video perayaan virtual 17 Agustus 2021 menggunakan beberapa pakaian adat kebudayaan Indonesia, mulai dari pakaian adat Betawi, Bali, Papua, dan lainnya. Sikap tersebut merupakan cerminan pengamalan sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, buat teman-teman catatan untuk option A sampai B ini harus hati-hati ya. Ini sengaja sih aku buatnya masih sesuai urutan. Jadi kayak sila pertama itu ada di option A, kemudian sila keempat ada di option D. Kadang itu mau pembuat soalnya ngebuat soal itu pilihan jawabannya diacak. Jadi bisa nanti A dia sila ke-1, kemudian C dia bisa sila ke-4, dan seterusnya kayak gitu. Jadi teman-teman wajib banget hati-hati, jangan langsung anggap kalau sila ke-1 udah pasti A atau sila ke-3 udah pasti di C. Itu nggak selamanya kayak gitu. Oke, untuk soal pengamalan Pancasila tadi apa yang udah aku jelasin di soal yang pertama, kita harus fokus dulu apa sih maunya soal. Jadi yang ditanya soal ini adalah sikap yang
Sikap tersebut mencerminkan pengamalan sila. Sikap apa? Si selebgram Nanda Arsinta ini buat video perayaan menggunakan beberapa pakaian adat, mulai dari adat Betawi, Bali, dan Papua. Jadi ya ini termasuk dalam cinta tanah air lah. Jadi kita udah kebayang sih itu persatuan Indonesia. Iya, memang jawaban yang paling benar itu adalah di C. Nah, sebagai catatan juga tambahan untuk teman-teman, kalau misalnya di soal dia berkaitannya dengan identitas nasional. Identitas nasional itu apa aja sih? Mau itu bendera Indonesia, kemudian lagu Indonesia Raya, pokoknya semua yang memberikan identitas nasional bahwa kita itu, iya, orang Indonesianya itu masuk ke dalam nasionalisme. Nah, nasionalisme itu berkaitan sama sila ketiga. Nasionalisme. Jadi kalau misalnya udah berkaitan sama nasionalisme itu udah pasti jawabannya adalah persatuan Indonesia atau sila ketiga. Ini aku kasih catatan kecil aja, nasionalisme sama dengan identitas nasional. Karena ini berkaitan loh teman-teman sama kisi-kisi. Nah, ini dia aku mau jelasin juga. Ini adalah sebenarnya kisi-kisi TWK khusus untuk poin nasionalisme. Aku akan lampirkan kembali apa sih poin dari nasionalisme. Ya, nasionalisme itu dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi tetap nggak lari dari identitas nasional. Mau itu yang tadi udah aku jelasin ya, apakah bendera, apakah pakaian adat, itu masuk ke dalam identitas nasional gitu. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada option ya C. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman pejuang CPNS, aku mau rekomendasikan buku SKD CPNS. Jadi ini adalah Sukses Tes CPNS Update sesuai FR. Kenapa? Karena beberapa soalnya kami ambil dari FR tahun lalu yang asli gitu. Jadi teman-teman tuh wajib banget punya buku ini, karena selain kalian dapat buku fisik, kalian dapat gratis mentoring gitu. Jadi kayak worth it banget lah, dengan harga yang 159.000 kalian udah dapat mentoring juga. Sementara kalau kalian ikut bimbel itu bisa 300 plus dan itu hanya durasi 1 bulan. Kemudian buku kedua yang udah aku terbitkan bareng Muhammad Arif, ini adalah buku SKB Kesehatan Umum. Nah, buat teman-teman yang masih dalam rumpun kesehatan, mau itu dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya, asal masih dalam satu rumpun kesehatan, kalian butuh buku ini. Kenapa? Karena saat SKB nanti bukan hanya soal sesuai bidang, tetapi ada soal SKB Kesehatan Umum sebagai penyumbang 30%-nya gitu. Jadi teman-teman harus maksimalkan untuk yang masih dalam rumpun kesehatan, wajib punya buku ini. Kemudian, ini yang paling aku excited banget. Nah, untuk teman-teman yang perawat, tahun ini insya Allah aku udah berusaha untuk membantu kalian dengan persiapan 100%, karena saat di SKB nantinya akan ada 30% soal kesehatan umum dan 70% soal SKB perawat. Jadi untuk teman-teman perawat, ini persiapannya insya Allah bisa 100%. Jadi saat nanti nilai SKB bisa menunjang karena bobotnya yang tinggi. Ingat teman-teman, bobot untuk SKB itu 60%. Jadi harus dimaksimalkan ya. Nah, buat teman-teman yang nggak cukup rasanya kalau belajar hanya dengan buku fisik, Kak, aku butuh juga tryout online, karena kan nanti kita ujiannya juga online. Jadi aku mau belajar untuk memanajemen waktu. Tenang aja, aku ada rekomendasinya. Nah, ya aku mau rekomendasiin website online jadi cpns.com. Nah, kalau kalian belum daftar akun, kalian tinggal daftar aja. Dan kalau kalian udah login, kalian tinggal klik aja menu di sebelah kiri atas. Kemudian kalian klik pembelian paket soal. Dan ini tuh ada SKD, SKB, dan P3K. Jadi udah lengkap banget, kalian tinggal pilih aja sesuai formasi kalian. Nah, aku akan kasih contoh gimana sih kalau misalnya kalian mau order yang SKD. Kalian klik aja SKD dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kalian klik formasi SKD CPNS. Nah, ini dia harga normalnya 126.000, tapi tenang aja teman-teman, bisa pakai kode referral aku Kartika supaya kalian dapat potongan harga. Kalian klik aja di kode referral ini Kartika dengan huruf besar semua tanpa spasi, kalian klik gunakan kode. Nah, kode referralnya valid, kita cek. Nah, harganya sudah berkurang dari 126.000 jadi 99.000. Jadi murah banget ya. 99.000 kalian udah bisa latihan tryout CAT. Klik aja pembelian dan ikuti instruksi pembayaran. Nah, itu teman-teman paket komplit yang bisa aku rekomendasikan untuk persiapan CPNS 2021. Semoga teman-teman bisa memaksimalkannya dan insya Allah bisa lolos CPNS tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kasus korupsi dana bantuan sosial atau Bansos yang menjerat Juliari Batubara saat menjabat sebagai Menteri Sosial telah menyakiti hati masyarakat di tengah situasi sulit karena pandemi.
Penetapan status tersangka terhadap Julian ini merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Sabtu pada tanggal 5 bulan 12 tahun 2020 dini hari. Tindak pidana korupsi termasuk merupakan pelanggaran sila ke A1, B2, C4, D3, E5. Nah ini dia yang udah aku sebutin tadi. Jadi kadang pilihan option itu dia nggak diurutkan sila ke 1, 2, 3, 4, 5, tetapi kadang diacak. Gitu aja teman-teman, harus wajib hati-hati ya. Oke, kita akan langsung bahas. Jawaban yang paling tepat pada soal nomor 3 ini adalah E, kelima. Nah, jawabannya kenapa sila kelima sih, Kak? Nah, kayak gini teman-teman. Pada sila kelima ada butir yang menjelaskan tentang mengembangkan perbuatan yang luhur. Perbuatan yang luhur. Jadi, korupsi itu termasuk tindakan yang tidak mencerminkan atau tidak mengembangkan perbuatan yang luhur. Dan dari sila kelima, selain korupsi, itu ada banyak juga yang mungkin kalian bisa ingat kata-kata pentingnya aja, misal kayak pemerasan, itu masuk ke dalam sila kelima. Kemudian gaya hidup mewah, itu juga masuk ke dalam sila kelima gitu. Terus kayak merugikan kepentingan umum, apakah itu membuang sampah, itu masuk ke dalam sila kelima ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman itu bisa ingat sila kelima itu apa sih yang biasa sering masuk untuk soal-soal pengamalan Pancasila. Soal nomor 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi mengancam mendeportasi warga negara asing atau WNA yang berada di Indonesia apabila terbukti melanggar aturan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa Bali. Ditjen Imigrasi mendapatkan banyak laporan live chat dan surat elektronik tentang dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh WNA. Misalnya tidak bermasker saat keluar rumah, berkumpul tanpa jaga jarak, bahkan ada yang mengampanyekan menentang kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Jika terbukti dinyatakan bersalah, maka Ditjen Imigrasi bisa mendeportasi WNA. Pelanggaran yang dilakukan oleh WNA melanggar sila ke. Oke, kita akan langsung bahas teman-teman. Jawaban yang paling tepat pada soal nomor 4 ini adalah melanggar sila kelima. Jadi jawaban paling tepat adalah yang E. Kenapa jawaban yang kelima, Kak? Karena tadi di soal nomor 3 aku udah sempat ngasih bocoran ya. Kalau untuk sila kelima itu apa aja? Apakah itu korupsi, apakah itu pemborosan, kemudian pemerasan, gaya hidup mewah juga. Dan ada juga aku tadi sempat nyebutin apa ya? Oh ya, merugikan kepentingan umum. Nah, kenapa ini masuk ke dalam poin merugikan kepentingan umum? Karena dengan lalainya WNA ini kayak tidak bermasker saat keluar rumah, terus berkumpul tanpa menjaga jarak, terus mengkampanyekan untuk menentang lagi malah vaksinasi COVID. Ini kan sudah merugikan kepentingan umum. Kenapa? Kalau dengan mereka tidak bermasker, kemudian ternyata mereka positif, dan mereka pasti menularkan ke orang lain. Jadi pelanggaran yang dilakukan WNA ini termasuk ke dalam sila kelima gitu teman-teman. Masuk ke dalam poin merugikan kepentingan umum. Merugikan kepentingan umum. Soal nomor 5. Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengirim surat kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 12 Juli 2021 berisi usulan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi WNA pengungsi dan pencari suaka di Jakarta. Dalam surat itu, Anies menjelaskan Pemprov DKI terus berupaya meningkatkan vaksinasi untuk seluruh penduduk berusia 12 tahun ke atas. Pemerintah mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang menyetujui WNA untuk melakukan vaksinasi secara mandiri menggunakan vaksin gotong royong. Pemerintah tidak membedakan agama, suku, adat, hingga daerah asal untuk kegiatan vaksinasi di Jakarta. Hal yang dilakukan pemerintah merupakan cerminan dari sila ke. Oke, kalau untuk pilihan optionnya ini sesuai semua ya. Jadi sila A, B, C, D itu urutan 1, 2, 3, 4, 5 untuk silanya. Kita akan langsung bahas. Untuk narasi soal mungkin ini hanya gambaran di awal aja gitu. Kalau kalian mau cepat, jadi kayak trik jawab cepatnya itu kalian langsung di bagian bawah aja pertanyaannya. Hal yang dilakukan pemerintah. Apa sih hal yang dilakukan? Mungkin kita bisa ambil dua titik. Jadi kayak misalnya satu kata di belakang pertanyaan ini itu udah pasti kesimpulannya. Pemerintah tidak membedakan agama, suku, adat hingga daerah asal. Berarti ini yang menjadi poin penting dalam soal ini. Untuk poin
untuk butir-butir Pancasila yang tidak membedakan agama, suku, bangsa, dan ras itu adalah masuk ke dalam sila keberapa? Ya benar, jadi masuk ke dalam sila yang kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada pada poin kedua ya teman-teman, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, terus tidak membeda-bedakan suku juga. Jadi sesuai ya sama ini, tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan, ras dan lainnya, itu kayak warna kulit dan lainnya, itu ada pada poin kedua. Jadi sila kedua. Oke teman-teman, itu aja 5 soal yang bisa aku share ke kalian. Semoga ini bisa bermanfaat ke kalian dan bisa jadi gambaran soal gitu. Gimana sih contoh soal untuk pengamalan Pancasila? Dan ini udah aku aplikasikan juga dalam bentuk soal yang berkaitan ya dengan isu-isu terkini. Jadi yang masih hot banget, dan aku berharap ya semoga ini ada juga yang masuk di soal CPNS 2021 ini. Jadi biar teman-teman tuh udah ada nih persiapannya, oh kalau soalnya kayak gini jawabannya yang sila ini kayak gitu. Oke, kalau kalian suka sama channel aku jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja, terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.